warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dari modul Advertising dan Sales Promotion. Pertama itu, periklanan adalah salah satu elemen dari promosi campuran dan periklanan. Dan periklanan itu tuh lebih menonjol dari keseluruhan elemen promosi campuran yang ada. Periklanan juga memiliki visibilitas dan partisipasi yang tinggi, sehingga periklanan dijadikan topik sosial dan topik penting di masyarakat India. Promosi didefinisikan sebagai koordinasi dari upaya penjual dalam menyampaikan informasi dan menyampaikan persuasi suatu barang atau jasa. Promosi juga terintegritas sehingga berjalan secara efektif dalam menjalankan strategi yang sudah dibuat. Nah, di promosi campuran itu ada 4 elemen dasar nih. Yang pertama itu iklan. Iklan itu penyebaran informasi melalui media berbayar. Seperti kayak bisa kita lihat tuh dari kayak TV, mereka berbayar kayak gitu. Terus kedua, penjualan pribadi. Penjualan pribadi itu penyebaran informasi dengan kontak langsung secara tatap muka. Ketiga, itu promosi penjualan. Promosi penjualan itu penyebaran informasi dari berbagai kegiatan. Kayak misalnya lagi ada acara stand kayak gitu. Nah, mereka tuh promosi penjualannya itu seperti itu, bisa dari kegiatan seperti itu. Yang terakhir itu ada publisitas, yaitu penyebaran informasi dengan cara pribadi atau non pribadi, dan itu tidak dibayar langsung. Nah, awal iklan itu tuh awalnya pedagang itu menggunakan suara mereka gitu loh untuk menarik perhatian konsumen. Tapi kayak semakin berkembangnya toko retail, terus itu promosi lebih dipedulikan, promosi jadi lebih dipedulikan oleh pedagang untuk menarik bisnis mereka. Dan sekarang adanya muncul pamflet kayak gitu-gitu, jadi meningkatkan potensi periklanan. Iklan itu juga berasal dari bahasa Latin advertise yang artinya beralih ke. Iklan didefinisikan sebagai proses membeli ruang atau waktu media yang diidentifikasi sponsor untuk mempromosi produk atau ide. Menurut American Marketing Association Chicago, iklan sebagai segala bentuk presentasi non pribadi atau promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang diidentifikasi. Elemen-elemen iklan itu ada komunikasi massa menjangkau kelompok besar konsumen, memungkinkan produksi massal, komunikasi non pribadi, komunikasi komersil. Iklan juga bisa bersifat ekonomis karena bisa menjangkau banyak orang, sama komunikasi cepat karena bisa berbicara dengan langsung banyak konsumen. Unsur yang termasuk di iklan itu ada informasi yang disajikan untuk menguntungkan konsumen, solusi yang baik untuk permasalahan mereka. Nah, apa yang nggak boleh di iklan itu bukan dijadiin main-main sama dijadikan untuk menipu kayak gitu. Terus iklan juga harus efektif dan nggak hanya ditujukan satu orang. Tujuan dasar periklanan itu merangsang penjualan di antara konsumen, berkomunikasi dengan konsumen, mempertahankan loyalitas konsumen, meningkatkan hubungan, dan mempromosi citra dan kepercayaan dari penjualan. Iklan juga penting karena metodenya murah dalam menyampaikan pesan kepada pelanggan. Iklan juga dibuat untuk membangun kepercayaan dealer dan konsumen, kayak membangun keakraban dan untuk merangsang permintaan pasar. Gitu. Ya, selanjutnya ada beberapa klasifikasi dan jenis iklan. Nah, iklan sendiri itu sebagai penyampaian informasi tentang dan penjualan suatu produk atau layanan. Iklan produk terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama, ada periklanan perintis. Kedua, ada iklan kompetitif. Dan ketiga, ada iklan retentif. Jadi iklan perintis itu digunakan pada tahap pengantar dalam siklus hidup suatu produk berkaitan dengan pengembangan permintaan primer. Jadi iklan awal televisi itu ada hitam putih dan berwarna. Jadi iklan tuh kayak semacam menarik emosi dan motif rasional konsumen. Terus ada iklan kompetitif. Iklan kompetitif itu mencapai pertumbuhan pasar dan terutama tahap kematangan pasar. Nah, yang dari iklan kompetitif itu ada tipe-tipenya. Yang pertama itu ada tipe langsung, berusaha merangsang tindakan pembeli segera. Terus yang kedua ada jenis tidak langsung. Jadi untuk mencoba menunjukkan keutamaan produk dengan harapan bahwa konsumen akan membelinya. Contohnya itu iklan maskapai. Ada iklan retensi.
Jadi iklan ini memberikan produk telah mencapai status yang menguntungkan di pasar. Pengiklanan ini ingin menyimpan nama produknya di depan umum. Yang kedua ada iklan layanan publik. Jadi iklan ini tidak mencampur minuman dan mengemudi adalah contoh yang baik. Jadi kayak iklannya itu lebih ke motivasi ya gitu. Nah, yang dimaksud dari iklan layanan publik ini untuk mengubah sikap atau perilaku dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, yang ketiga ada klasifikasi fungsional untuk merangsang permintaan primer atau permintaan selektif. Dari klasifikasi fungsional ini ada macamnya lagi. Yang pertama itu ada stimulasi permintaan utama. Di stimulasi permintaan utama ini, iklan mempengaruhi permintaan akan suatu jenis produk dan bukan merek atau produk tersebut. Yang kedua ada stimulasi permintaan selektif. Jadi iklan ini seperti iklan rokok Cerminar. Pengiklan berupaya membedakan merek dan meningkatkan jumlah total konsumsi produk itu. Yang kedua ada iklan institusional. Jadi tujuannya iklan ini untuk membangun citra publik positif bagi perusahaan pemegang saham tersebut. Nah, yang ketiga ada iklan produk. Iklan produk tersebut ada berbagai macam produk. Ada berbagai macam iklan produk. Ada iklan produk informatif, iklan produk persuasif. Nah, iklan produk ini bentuknya iklan cenderung mencirikan promosi setiap jenis produk baru untuk mengembangkan permintaan awal. Yang kedua ada iklan produk persuasif. Jadi iklan produk ini untuk mengembangkan permintaan akan produk atau merek tertentu. Lalu ada iklan produk berorientasi pengingat untuk memperkuat kegiatan promosi sebelumnya dengan menjaga nama merek di depan publik. Lalu ada iklan konsumen. Iklan konsumen itu seperti pemasaran obat-obat, kosmetik, terus deterjen dan sabun. Itu jadi ada persaingan antara pengiklanan tersebut untuk membangun keunggulan merek khusus mereka. Terus ada iklan industri, tujuannya bervariasi sesuai dengan perusahaan dan situasinya. Lalu ada jurnal perdagangan, yaitu adalah media yang paling umum digunakan diikuti oleh katalog. Jadi iklan grosir, ada iklan grosir juga. Iklan grosir itu termasuk juga iklan oleh perusahaan yang menjual layanan kepada publik seperti toko kecantikan, terus pompa bensin dan bank. Salah satu aspek dari iklan retail adalah iklan koperasi. Ini mengacu pada biaya iklan antara pengecer dan produsen. Dari sudut pandang pengecer, iklan koperasi mengizinkan toko untuk mengamankan iklan tambahan yang mungkin tidak akan tersedia. Wholesale advertising. Wholesale advertising sendiri secara umum tidak bertujuan hanya untuk mengiklan kepada customer, tetapi lebih kepada stakeholder-nya seperti supplier dan yang lain-lain. Contohnya itu ketika kita membuat wholesale advertising tentang baju, mungkin kita akan menargetkan toko sablon, toko retail, toko online, atau produsen dan lain-lainnya dengan mempertimbangkan customer sebagai yang utama. Lalu poin selanjutnya ada klasifikasi periklanan berdasarkan luas area jangkauannya. Sebenarnya di sini ada 4, yaitu iklan internasional, iklan nasional, iklan regional, dan iklan lokal. Tapi di sini saya akan menjelaskan hanya 3. Yang pertama itu iklan nasional. Iklan nasional ini ditujukan untuk satu negara agar produknya dikenal secara luas dalam negara itu. Lalu selanjutnya ada iklan regional.
iklan yang target pasarnya ditujukan pada suatu daerah. Contohnya itu iklan perguruan tinggi di suatu daerah. Lalu yang terakhir itu ada iklan lokal, yaitu iklan yang dilakukan dengan skala kecil. Contohnya adalah iklan pendaftaran TK ataupun SD. Lalu selanjutnya ada periklanan menurut medianya. Media di sini itu bisa banyak banget. Contohnya iklan melalui TV, iklan melalui radio, iklan mouth to mouth atau mulut ke mulut, iklan melalui koran, atau yang baru-baru ini iklan melalui new media atau internet. Lalu selanjutnya itu ada perangkat perencanaan periklanan. Dalam membuat iklan, yang paling utama adalah perencanaannya dan keputusan akhirnya. Dalam hal ini, manajer periklanan akan diikutsertakan dalam sebagian besar rencananya. Sedangkan dalam keputusan akhirnya sendiri, itu diambil dari alternatif masalah yang ada. Untuk kerangka rencananya sendiri, dalam periklanan itu bergantung pada faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal itu ada yang pertama analisis situasi, program pemasaran, dan rencana periklanan. Dan ada 3 pilar rencana periklanan, yaitu target pasar, strategi dan teknik penyampaian pesan, lalu strategi dan teknik media yang digunakan. Yang pertama saya akan menjelaskan analisis situasi. Dalam hal ini faktor internal, yaitu analisis situasi masalah yang ada. Analisis situasi di sini sebelum kita membuat iklan, kita harus menganalisis seluruh faktor secara teliti, termasuk riset menyeluruh tentang perusahaan yang akan kita iklankan. Lalu yang kedua ada konsumen dan analisis pasar. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pasar dan konsumen adalah yang pertama nature of demand, atau bagaimana customer atau pabrik mendapatkan produk yang akan kita jual. Lalu yang kedua extent of demand, apakah permintaan produk tinggi? Jika permintaan produk tinggi, tentunya kita tidak harus sulit-sulit untuk membuat iklan. Lain halnya jika produk yang dijual oleh kita rendah, kita harus pintar-pintar membuat iklan yang eye-catching. Lalu name of competition, bertujuan untuk tahu siapa saingan dan kenapa mereka berhasil. Jadi kita harus menganalisis kenapa sih saingan-saingan kita bisa berhasil terhadap iklannya. Lalu selanjutnya ada environmental climate. Di sini kita harus tahu apa yang sedang viral dan kita harus bisa memanfaatkan momentum tersebut. Sebagai contoh, waktu itu Traveloka membuat iklan tentang penerbangan dan lain-lain. Lalu selanjutnya stage of product life cycle. Kita harus tahu sedang dalam berapa penjualan produk kita, apakah dalam stage sudah mau hilang ataupun sedang puncak-puncaknya. Jadi jika produk kita itu dalam stage yang kurang dikenal masyarakat, kita harus mengembangkan iklan kita semenarik mungkin. Lalu skill of the firm, kita harus tahu apakah kita punya pekerja yang mumpuni. Jika perusahaan kita tidak mempunyai orang-orang yang ahli di bidang videographer mungkin atau apa, kita harus bisa menyewanya. Lalu yang terakhir itu financial of the firm, atau kemampuan finansial dari perusahaan kita. Apakah kita mempunyai dana yang cukup untuk membuat iklan yang bersangkutan. Lalu yang faktor internal yang ketiga adalah analisis kompetitif. Kita harus bisa menganalisis siapa saja kompetitor kita dan harus bisa memanfaatkan momen-momen yang ada. Dengan begitu kita bisa memanfaatkan hal tersebut menjadi keuntungan. Lalu rencana periklanan seperti yang tadi saya jelaskan, ada tiga tahap rencana periklanan. Yang pertama itu pemilihan target. Ini tuh kita harus tahu customer kita siapa aja. Lalu yang kedua strategi dan teknik pesan. Kita tuh harus tahu teknik pesan apa saja yang disampaikan supaya mengena ke masyarakat. Lalu yang ketiga ada strategi dan teknik media. Media apa yang akan kita gunakan? Mungkin kita akan menggunakan media televisi, new media, ataupun koran dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal, pengiklan dan periklanan agensi. Yang pertama itu kita harus memilih agensi yang dipilih, dan kedua media yang dipilih. Lalu selanjutnya ada advertising industry. Ada 3 pilar utama industri periklanan, yaitu pertama sponsor, yang kedua media, yang ketiga itu agensi periklanan atau departemen periklanan. Nah, di sini itu kita memiliki 2 tipe agensi, yaitu yang pertama
ada rumah agensi dan agensi independen. Bedanya apa? Yang pertama itu agensi independen. Agensi independen itu agensi independen itu dia menerima request iklan dari sebuah perusahaan. Jadi misalkan perusahaan ingin membuat iklan tentang produknya, perusahaan tersebut merequest ke agensi independen tersebut, buatin dong kita iklan tentang misalkan lampu gimana. Oh oke, nanti perusahaan tersebut bayar ke rumah agensi independen dan agensi independen membuat iklannya. Lalu yang kedua tipe agensi itu ada rumah agensi. Nah, rumah agensi ini bukan dia nerima klien, tapi kliennya itu membuat rumah agensinya sendiri. Jadi rumah agensi itu membuat iklan tentang produk yang akan dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Oke teman-teman, kita akan ngomongin namanya agensi periklanan nih, apa bisa disebut kayaknya advertising agensi. Agensi periklanan merupakan salah satu pihak yang sering dituju oleh orang-orang yang hendak mengiklan usahanya. Ya, sesuai dengan namanya, agensi periklanan itu mempunyai peran dalam hal mempromosikan suatu produk dari kliennya. Nah, kalau pengertian agensi periklanan itu secara gamblangnya seperti dalam judulnya, agensi periklanan atau yang biasa disebut juga dengan advertising agency, ya lembaga usaha yang bergerak dalam bidang jasa periklanan. Dalam kesehariannya, lembaga usaha ini akan memilih siapa saja yang melakukan jasa periklanan, baik itu perorangan, perusahaan, dan bahkan pemerintah juga. Perusahaan ini akan membuat iklan sesuai dengan perintah dan persetujuan kliennya. Jadi memang tidak boleh macam-macam. Adapun lingkup pelayanannya sendiri mencakup 3 bidang sekaligus nih, yakni kreatif, pelayanan perencanaan, dan pemesanan media serta konsultasi komunikasi pemasaran. Jadi kalau kita beranggapan bahwa agensi periklanan itu hanya membantu kita dalam pengertiannya pembuatan, itu salah kaprah teman-teman. Agensi periklanan itu membantu juga dalam perencanaan campaign dan berbagai macam hal-hal seperti itu. Jadi mereka punya hak untuk melakukan pesan kecil kepada perusahaan kita, dan tugas dari agensi periklanan sendiri ialah seperti yang telah disampaikan juga, bahwa tugas agensi periklanan membantu mengiklankan atau mempromosikan, tapi bukan itu juga bukan. Agensi periklanan juga merangkap sebagai pemberi nasihat dalam hal promosi, sosialisasi, dan peningkatan penjualan. Ada pula agensi periklanan yang sekaligus menyediakan properti utama, properti, dan berbagai penunjang-penunjang bagaimana kampanye dan produk ini bisa dikenal dan dikenalkan kepada masyarakat. Lingkup kerjanya nih teman-teman, lingkup kerja agensi periklanan itu ialah membuat iklan dengan berdasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan mengenai suatu produk atau jasa, kemudian melakukan penelitian kecil mengenai perusahaan tersebut. Kemudian agensi periklanan juga akan melakukan perencanaan mengenai jenis media yang akan nantinya dipakai, di mana media tersebut akan dipasang, dan kapan media akan dipasang, dan berapa lama waktu digunakan. Selain itu, agensi periklanan juga akan mengambil masukan baik dari klien maupun dari pelanggan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut mengenai masukan tersebut. Oke teman-teman, kalau gitu sekarang kita masuk ke jenis dari agensi periklanan. Kalau dalam gambarnya, jenis dari agensi periklanan itu ada 5, yakni agensi periklanan dengan layanan penuh, agensi interaktif, butik kreatif, media dan agen, serta agen in-house. Adapun agensi periklanan dengan layanan penuh dan memberikan penawaran yang meliputi semua tahap iklan, mulai dari pengumpulkan data, menganalisisnya, sampai dengan pembayaran tagihan pada pihak media. Sedangkan agensi interaktif ialah agensi periklanan yang dalam pekerjaannya menggunakan mode komunikasi modern, melakukan iklan online, dan iklan yang dihasilkan sangat inovatif dengan konsep-konsep baru. Untuk butik kreatif itu sendiri sebenarnya juga menghasilkan iklan yang inovatif dan kreatif tentunya. Hanya saja agensi butik sendiri ini ukurannya lebih kecil dari direksi, copywriter, dan kreativitasnya dibilang lebih belum sepadan dengan apa yang kita harapkan. Untuk media dan agen, ini perannya dalam hal membeli tempat pengiklanan dan kemudian akan dijual pada pengiklan, menjadwalkan slot di televisi dan radio, menjual lampu iklan, tindak serta mengawasi penyajian iklan. Terus yang terakhir ada agen in-house.
Agensi ini merupakan agensi periklanan yang sama bagusnya dengan agensi lain penuh. Namun, agensi ini akan bekerja dengan mengikuti faktor organisasi di situ. Nah, secara gamblang kalau kita ngomong tentang agensi periklanan seperti itu teman-teman, dengan jenis dan pengertiannya. Gitu kan. Cuma dalam artian di sini kita juga harus mengerti yang namanya kita harus memerah, kalau merah ya gitu maksudnya ya. Kita harusnya ketika perusahaan atau sekitar untuk memakai agensi periklanan, kita perlu mengerti bahwa mereka adalah orang-orang profesional. Namun jangan semuanya diserahkan pada mereka. Kita tetap harus memiliki konsep, tetap harus memiliki yang namanya gambaran. Karena kalau kita tidak punya gambaran, kita tidak punya settingan, gitu kan, kita tidak akan bisa mengerti apa yang audiensi. Kita tidak akan bisa mengerti produk kita itu bisa apa di audiens, gitu kan. Nah, ini akan berkesinambungan kepada materi yang akan saya bahas selanjutnya yang namanya menyatakan tujuan. Menyatakan tujuan iklan, teman-teman. Tujuan iklan itu pentingnya adalah di mana peran apa dan tujuan apa yang ingin kita sampaikan dengan produk yang kita iklankan, gitu kan. Ingat karena kalau kita tidak punya tujuan, iklan kita tidak akan interaktif, tidak akan menarik itu. Nah, di sini di yang namanya menyatakan tujuan atau mengatur tujuan ini, gitu kan, kita harus mengerti segmentasi audiens kita, produk apa yang kita jual, brand apa yang kita jual, gitu kan. Lalu kita juga harus tahu perilaku apa yang kiranya ingin ditemui dan dimasukkan dalam produk kita. Audiens ketika mendapatkan produk kita itu apa yang kita harapkan? Apakah mereka hanya memakainya atau mereka merasakan bahwa oh ini adalah brand terbaik, gitu kan. Nah, dalam hal di sini brand awareness atau yang namanya pengetahuan audiens tentang brand kita itu tergantung dari bagaimana kita menyatakan iklan tersebut. Lalu yang kita garis bawahi lagi adalah pengiklanan itu adalah beberapa faktor penunjang marketing. Namun iklan bukan segalanya, teman-teman. Ingat, iklan ketika kita menggunakan iklan kadang-kadang kita berpikir bahwa oke, penjualan akan naik. Ada hal yang lebih baik ketimbang penjualan naik, yaitu brand awareness tadi, yaitu pengetahuan audiens tentang brand kita sendiri. Semakin audiens familiar dengan brand kita, semakin mereka merasa tidak sungkan untuk menggunakan brand kita. Maka dari itu kita harus mulai mencari yang namanya kepercayaan kepada audiens kita sendiri. Di situ, teman-teman. Jadi jangan anggap bahwa jika kita menggunakan iklan di TV maka penjualan kita akan naik besoknya. Tidak juga seperti itu. Karena brand butuh waktu untuk dimengerti dan diterima masyarakat. Brand butuh waktu untuk mengasah keunikan. Nah, disinilah dimana peran-peran menyatakan tujuan kepada iklan itu penting. Penganggaran iklan. Nah, ukuran anggaran iklan dapat berdampak pada komposisi dari iklan. Secara umum, anggaran promosi yang terbatas dapat mendorong manajemen untuk menggunakan jenis promosi yang tidak akan digunakan. Beberapa pemasaran merasa perlu untuk membatasi upaya mereka, terutama untuk penjualan pribadi dan publisitas. Ada kesulitan yang sama dalam menghubungkan pengeluaran iklan dengan penjualan serta hasil keuntungan. Menentukan hasil iklan dan akibatnya jumlah uang yang akan dialokasikan dalam anggaran periklanan dipersulit oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh variabel eksternal seperti populasi atau pendapatan berubah pada perubahan kondisi ekonomi dan perilaku kompetitor. Yang kedua itu variasi dalam kualitas iklan. Yang ketiga, tidak pasti tentang efek jeda waktu dari iklan. Keempat itu pengaruh kegiatan pemasaran perusahaan yang lain seperti produk peningkatan dan peningkatan penjualan pribadi. Kompleksitas di atas membuat perusahaan menggunakan lebih dari satu metode menentukan ukuran anggaran iklan mereka. Penganggaran iklan harus didasarkan pada analisis yang cermat atas peluang untuk menggunakan iklan. Selanjutnya itu pendekatan analisis marginal.
pendekatan analisis marginal terhadap alokasi sumber daya menyediakan suatu kerangka kerja yang bermanfaat. Analisis ini dapat digunakan untuk keputusan anggaran iklan. Prosedur alokasi adalah untuk meningkatkan pengeluaran iklan hingga masing-masing uang dari biaya iklan dicocokkan dengan tambahan uang dari keuntungan. Yaitu ada analisis marginal untuk penganggaran iklan. Menurut analisis marginal, manajemen harus memilih tujuan kinerja untuk pengeluaran iklan. Analisis marginal bergantung pada penjualan dan profitabilitas. Yang penting untuk menilai potensi kontribusi pengeluaran iklan. Penerapan analisis marginal adalah tugas yang sulit. Iklan bukan hanya faktor yang mempengaruhi kinerja produk. Untuk mengatasi penyataan penganggaran iklan, berbagai prosedur telah diadopsi yang sangat bervariasi bila dibandingkan dengan marginal kerangka kerja analisis. Selanjutnya itu alokasi anggaran iklan oleh rule of thumb. Di bawah pendekatan ini, keputusan tentang jumlah yang akan dibelanjakan dibuat oleh manajer iklan bekerjasama dengan biro iklan. Beberapa metode yang umum digunakan itu seperti maksimalisasi keuntungan, iklan sebagai persentase penjualan, pendekatan tujuan dan tugas. Nah, di pendekatan tujuan dan tugas ini ada melibatkan dua langkah. Yang pertama tuh organisasi harus menentukan tujuan promosi untuk tujuan pembaruan promosi untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua harus menentukan jumlah dan jenis promosi aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masalah utama dengan pendekatan ini adalah tidak mudah untuk menentukan biaya untuk memenuhi suatu tujuan atau untuk memutuskan apakah suatu tujuan layak untuk dipenuhi. Yang keempat, pendekatan paritas kompetitif. Pendekatan ini mencoba untuk mencocokkan pengeluaran pesaing dan bertemu persaingan baik secara absolut atau relatif. Diasumsikan bahwa kebutuhan promosi organisasi adalah sama dengan saingannya yang membuatnya mudah untuk menganalisis realitas situasi kompetitornya sendiri dan mengabaikan kemungkinan yang lain. Karena itu metode ini mungkin direkomendasikan hanya sebagai pelengkap bagi orang lain. Anggaran paritas kompetitif dapat ditentukan dalam beberapa cara, seperti menghabiskan jumlah budget yang sama untuk iklan seperti yang dilakukan pesaing utama. Yang kedua, menghabiskan persentase yang sama dari penjualan iklan sama dengan yang dilakukan pesaingnya juga. Yang ketiga, menghabiskan persentase yang sama dari penjualan iklan sebagai penjualan rata-rata iklan untuk seluruh industri. Yang keempat, menggunakan salah satu dari rule of thumb ini di pasar tertentu. Semua ini memiliki satu karakteristik umum, yaitu tindakan pesaing menentukan anggaran iklan perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memperkenalkan produk baru untuk bersaing dengan sebuah merek pesaing yang sudah mapan. Peluang untuk beriklan untuk produk merek akan sangat berbeda. Selamat siang. Di sini saya mau membahas soal media brief. Media brief itu artinya media brief. Setiap media memiliki kelebihannya masing-masing. Tentu mereka sebagai media mempunyai standarisasinya sendiri. Berikut beberapa kesulitan dalam pemilihan jenis media yang cocok untuk mengiklankan iklan yang akan kita iklankan. Yang pertama adalah pengukuran pemirsa. Media menjual pemirsa atau peluang untuk memperkenalkan produk Anda pada pemirsa. Berapa banyak produk yang dibeli bulan lalu dan berapa banyak pembeli yang prospek pada saat melihat iklan ini di media penyiaran. Kesulitan yang kedua adalah kesulitan perbandingan biaya, dan yang ketiga adalah ketergantungan pada jenis media tertentu. Biaya media, biaya ruang, biaya waktu adalah item pengeluaran terbesar di sebagian anggaran iklan. Seleksi jenis media yang akan digunakan dalam suatu usaha, oleh karena itu layak menuntut pemikiran terbaik dari pihak manajemen. Beberapa poin yang harus dipertimbangkan adalah ketersediaan, selektivitas, dan persaingan. Poin yang keempat adalah pemilihan media individual.
Untuk membawa iklan memerlukan pertimbangan dari poin-poin seperti sirkulasi, kualitas dan kuantitas, sirkulasi media, gengsi dan pengaruh. Poin yang kelima adalah jadwal iklan. Beberapa pertanyaan yang krusial seperti apakah jadwal optimal merupakan sebuah pertimbangan adalah salah satu hal yang cukup penting dalam mempertimbangkan faktor jadwal iklan tersebut. Poin selanjutnya adalah duplikasi. Duplikasi dalam iklan merupakan sebuah hal yang tak terhindarkan. Duplikasi di sini maksudnya adalah ketika kita menemukan sebuah iklan yang menarik, lalu iklan kita itu bisa dicuri atau bisa diplagiatkan oleh perusahaan lain, maka dari itu kita di sini harus mempunyai wewenang yang kuat terhadap iklan yang kita buat. Yang ketujuh frekuensi dan yang kedelapan adalah warna. Warna adalah faktor yang mempengaruhi frekuensi. Warna juga mempengaruhi ukuran iklan. Selain itu, beberapa warna juga mempunyai mood dan mempunyai maksudnya masing-masing sehingga warna yang digunakan akan cocok dengan objek yang akan. Dan yang terakhir adalah timing atau waktu. Pertanyaan krusial seperti kapan iklan ini diiklankan dan kapan mulai merancang konsep harus segera ditentukan, karena timing pengiklanan mungkin kalau tidak cocok malah akan menimbulkan kontra, seperti ketika sekarang kita kan lagi harga masker lagi naik-naiknya. Kalau seumpamanya kita mengiklankan masker atau kita mempunyai produk masker dan kita iklankan sekarang, mungkin itu akan memicu kontroversi daripada memicu simpati masyarakat luas atau pemirsa untuk membeli. Maka dari itu timing sangat penting untuk dipertimbangkan. Thank you. Dari kita kelompok 6 ya. Kita membahas soal ini tadi dan Iya. terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya Om Swastiastu. Salam. Ya.